Modul. Di mana kamu? Ini dia. Oke, semoga kelihatan. Sudah kelihatan? Sari? Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Sip. Perhatikan soal nomor 1. Nih saya sambil mereview lagi minggu lalu ya. Jadi gini ceritanya. Kalau misalnya kalian punya grafik, jadi ini secara tabel ya. Sekarang secara grafik nih saya. Misalnya kita punya grafik kayak gini nih. Nah, terserah ya kalau gambar grafik fx mah fungsinya nggak ada ya terserah kita gambarnya. Nah, sekarang saya mau ambil nilai x-nya adalah di sini deh. Sini aja deh. Ya, misalnya x-nya adalah -1 nih. Nah, kalau -1 kita dekati dari kiri, oh ini dipanjangin dulu nih. Panjangin dulu. Oke. Sekarang kalau -1 ini kita dekati dari kiri, berarti dari sini ya. Gitu. Maka grafik fungsi yang kita pakai yang ini. Ke sana. Nah, berhenti di sini ya, karena ketinggiannya harus sama nih. Harus sama ketinggiannya. Nah, sekarang kalau -1 ini kita dekati dari kanan, berarti kita mengambil X yang lebih besar dari -1 ya. Nah, stop di sebelum -1. Berarti grafik fungsi yang kita pakai yang ini. Harus mengikuti nih, harus di atasnya persis ya. Nah, stop di sini juga nih. Nah, berarti artinya saat X-nya -1, grafik kita ada di ketinggian di mana nih? Nah, ini ya, nilai limit kemarin ya, minggu lalu ya. Ini dia, misalnya ini saya sebut 4 deh. Nah, berarti jawaban kita di sini adalah lim untuk X mendekati -1, mendekati -1, fungsinya fx, itu nilainya adalah berapa, Ji? Berapa? 4, Bu. 4, betul sekali. Oke, sekarang nomor 1. Aji lagi nih. Ji, kalau soalnya seperti ini nih, bukan grafik, tapi tabel. Tabel X dan tabel fx nih. Nah, terus yang ditanyakan adalah, ini bacanya gimana, Ci? Ini bacanya gimana nih? Limit apa? Limit fx x mendekati 2 dari kiri. Dari kiri. Ya. Oke, benar ya cara bacanya ya. Ini cara bacanya adalah limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri. Kalau 2-nya pangkat min, artinya 2 didekati dari kiri. Dari kiri nih. Nah, berarti grafik yang kalian pakai yang sebelah kirinya ini. Kalau ini -1 yang saya pakai x-nya. Kalau dari kanan berarti gimana, Ci? Kalau limit kanan nulisnya gimana? 2 doang, Bu? 2 plus. Iya, 2 plus. Ya. Nah, ini kalau yang di soal di sini, yang gambar grafik ini saya menuliskan cuma 1 doang nih, -1 doang nih, nggak punya pangkat min atau plus. Artinya dari kiri dan dari kanan dua-duanya dipakai. Oke? Paham ya? Nah, kalau limit yang didekati hanya pangkat min, artinya kita membacanya hanya dari kiri. Dari kanan bodo amat, terserah gitu kan. Nah, kalau pangkatnya plus, berarti kita hanya mengerjakan dari kanan aja. Mendekati 2 dari kanan aja. Nah, kalau 2-nya nanti nggak punya pangkat, artinya kita harus mengerjakan dari kanan dan kiri. Kita melihatnya dari kanan dan kiri. Oke. Nah, sekarang nilainya. Nilai limitnya jadi berapa nih? Saya mau tanya sama Gibi. Jadi nilai limitnya berapa, Gibi? Yang tabel nih, nomor 1. Berapa? Itu berapa? Ini 3 4. Yang 4, yang 5 ya. Yang mana, Gibi? Yakin 3? Bentar, 4, Bu.
4. Oke, Gibi pilih 4. Oke, saya mau tanya sama siapa ya? Sebentar. Cari orang nih. Mary, menurutmu nomor 1 ini jawabannya 4 kah sama dengan jawaban Gibi atau kamu pilih jawaban yang lain? 4 Bu sama Bu. 4. Oke, yuk Mary penjelasannya gimana Mary? Kenapa kamu pilih 4? Alasannya apa? Karena Bentar Bu, saya bingung. ayo tadi kamu pilih kenapa pilih angka 4 itu aja udah kamu jelasin. Kenapa kamu pilih angka 4? Karena ngeliat dari grafik ya Bu. Nah, terus yang mananya? Yang kolom mana? Bukan grafik. Ini kan grafiknya kan contoh ngasal saya. Yang nomor 1 ini loh. Berarti adanya cuma tabel, Mary. Kamu lihat dari mananya? Dari tabel ini ya, konsentrasinya di tabel ini, Mary. Ya udah deh, ini saya ganti jangan 4 deh. Nanti kamu jadi dipikir ini patokan buat ngerjain nomor 1 deh. Ini saya ganti deh. Ini 5 deh. Nah, berarti di sini 5. Yuk, Mary. Atau Gibi deh, boleh. Kenapa? Gibi tadi kamu jawab 4. 4 dari mana? Dari mana? Ayo, Gibi apa Mary nih mau jawab? Kenapa pilih 4? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 5. Kenapa yang dipilih 4? Nah, yuk. Alasannya ini yang penting, ya kan? Kenapa? Ayo. Konsentrasinya pada tabel nih, Mary. Jangan kemana-mana. Kita ketemu jawabannya. Kenapa? Oh, ada yang lainnya yang mau membantu? Kenapa 4 jawabannya nomor 1? Siapa tahu ada yang sudah menemukan jawabannya, alasannya kenapa? Bu, Boleh. karena FX-nya 3,999 bukan Bu? Oke, karena ini loh. Nah, ini berarti dia limit ke angka 4. Nah, kan kita lagi berbicara limit, jadi jangan pakai angka pastinya gitu ya. Oke. Jadi kenapa demikian? Lah kan 2 didekati dari kiri, berarti kita mengambil yang ini. Nih, X-nya itu harus kurang dari 2. Kalau X-nya 1, maka nilai Y-nya 3, ketinggian grafik kita ya. Nah, kayak di sini nih. Kalau kita mengambil X-nya di sini, maka tinggi grafik kita masih di sini. Kalau kita sudah mulai dekati min 1 dari kiri nih, oh tinggi grafik kita udah bergerak nih. Nah, kalau di sini, nah tabel itu adalah titik-titik ini. Nah, semakin dekat ke min 1, kalau gambar grafik ini ya, maka nilai fungsinya nih semakin dekat ke angka 5. Nah, kalau yang di sini nih, semakin angka X-nya kita dekatkan ke angka 2 dari kiri nih, 1, 1,5, 1,9, sampai 1,999, maka nilai fungsi yang kita pakai yang lurus ini ya. Jangan ambil yang 3 ke sana. Mereka nggak lurus gitu. Maka jawabannya adalah yang 4 ini. Betul. Gitu ya. Apakah jelas nomor 1? Paham ya? Jadi alasannya seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Saya hapus ya. Kita ke nomor 2 sekarang. Nah, ini dia. Nomor 2. Tabelnya sudah ada nih. Kemudian fungsinya adalah fx. Rumusnya apa? Terserah. Nggak tahu di sini. Yang penting tabelnya sudah ada gitu ya.
kemudian dia mintanya adalah 4 nilai X 4 yang didekati gitu ya. Nah, yang ditanya adalah ini. Maka jawabannya berapa, Mario? Nomor 2. Berapa, Mario? 3,01 kan, Bu? Limitnya, nilai limitnya. Kita kan berbicara yang ini optionnya bulat semua, Mario. Jadi kamu tetapkan angka bulat aja, jangan koma. Oke. Jadi berapa pilihanmu? A, B, C, D, E? B. B? 3 Ya. pilihanmu? Iya, Bu. Alasannya kenapa kamu pilih B, Mario? Karena dia itu, apa itu namanya, positif, gak ada akar negatif. Gimana? Karena dia nggak ada pangkat negatif ya, Bu. Itu positif. Pangkat negatif. Oke. Kalau tidak ada pangkat nih. Kalau lim X mendekati 4, ini berarti namanya adalah fx ya. Ini limit kiri. Ini limit kiri. Ini adalah limit kiri. Nah, tapi kalau nanti soalnya adalah yang ditanya dari kiri gitu ya. Kalau lim X mendekati 4, pangkatnya plus 4, pangkatnya plus fungsi fx ya. Nah, ini artinya limit kanan ya, mari ya. Nah, ini adalah limit kanan. Nah, sekarang kalau dia soalnya kan di situ nggak ada pangkat ya. Nah, kalau lim X mendekati 4 tanpa pangkat, nah artinya apa ini tadi? Artinya apa? Didekati dari kanan. Kanan kiri. Kiri kanan. Karena nggak ada ini, jadi ini limit kanan dan kiri. Sebentar, ini kepanjangan. Dan kiri. Nah, jadi pokoknya untuk limit yang ada pangkatnya, ini lihat dulu pangkatnya, min atau plus. Kalau min berarti kita hanya mendekati dari kiri. Kalau pangkatnya plus berarti kita hanya mendekati dari kanan. Tapi kalau nggak ada pangkatnya, kan duanya harus dikerjakan gitu, Mario. Nah, kan ini harus 2 ya. Berarti limit kirinya berapa nilainya, Mario? Tiga bukan sih, Bu? 3, betul. Dari mana? Dari sini loh. Nih. Limit kiri itu kita mengambil X yang kurang dari 4 nih. Nah, ini limit kiri namanya. Kalau dari tabel berarti dari atas ya. Nah, sekarang kita lihat nih nilai fungsinya stop di mana nih? Harus sejajar ya. Nah, disinilah dia. Nah, kan di sini pilihannya nggak ada yang koma. Ini kan limit, berarti ini limit ke angka 3 pasti ya. Nah, kemudian kita lihat limit kanannya nih. Berarti yang kalau tabel kita lihat dari bawah ke atas nih. Karena di sini y-nya stop di sini, ya udah ini yang kita ambil nih. Nah, ini adalah mendekati angka 3. Oke. Nah, ini perhatikan. Limit itu kanan kiri nilainya harus sama. Karena sama dengan 3 ya udah. Limitnya, hasil limitnya adalah 3. Begitu penjelasannya. Oke? Paham ya? Pokoknya nanti perhatikan nih, punya pangkat enggak? Kalau enggak punya pangkat berarti kita harus melihat dari 2 arah, kanan dan kirinya, angka yang didekati. Apakah jelas nomor 2? Paham ya? Oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nah, nomor 3. Gx sekarang fungsinya. Kemudian X yang didekati adalah min 1. Nah, kalau yang ini min 1 ya. Yang nomor 3 ini jawabannya berapa, Gabriel? Jawabanmu berapa? Yuk.
Yang mana dia jawabannya? Mana? Sebentar Bu, saya agak bingung. Oke. Saya tunggu. Yang mana dia? -1 bukan sih Bu? -1. Ini pilihan Gabriel. Oke. Saya mau tanya yang lainnya. Coba siapa ya? Ilona. Ilona, kamu pilih yang mana jawabannya? Lihat tabel ya. Nggak tahu, saya Hah? Nggak apa-apa, kamu pilih aja. Ini kan ada opsinya kok. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Justru salah dibenerin ya. Kalau nggak mau mengutarakan pendapat, nanti orang lain nggak tahu. Kamu sebenarnya pendapatnya seperti apa gitu. Yo Ilona, jangan takut. Bu Ellen nggak bakal marah. Hmm? Yang kayak tadi. Ya kayak yang di atas tadi loh. Kayak yang di atas tadi loh, Lona. Nih, tadi nih. Nomor 1 tadi jawabannya adalah 4. Ya. Nah, kemudian nomor 2 tadi jawabannya adalah 3. Nah, pokoknya konsentrasi pada tabel. Pada tabel, oke? Kalau 4 didekati, maka nilai limitnya jadinya adalah 3 nih, yang tabel nomor 2 nih. Nah, sekarang yang nomor 3 nih. Nomor 3 tabelnya, konsentrasikan pada tabel. Limit kiri dan kanannya sudah ada di situ. Kamu tinggal nyebutin. Nah, tadi Gabriel memilih -1 jawabannya nomor 3. Kalau Ilona pilih yang mana jawabannya nomor 3? Saya nggak ada, Bu. Nggak ada? Ini Ilona? Ini Gabriel Iya. tadi, ini Ilona. Kenapa kamu pilih nggak ada, Ilona? Alasannya apa? Ayo, justru yang saya butuhkan kamu alasannya. Bener apa enggak nih alasannya? Ya, Ilona. Kenapa? Karena gimana ya? Jelasin betul. Kamu pakai anotin di sini nggak apa-apa? Sambil bikin coretan di layar Ibu nggak apa-apa? Cari anotit. Saya masih bingung, Bu, materinya. Hah? Yang ini tadi kamu jelas nggak? Ini nomor 2 tadi loh. Ini kamu jelas nggak kenapa dia jawabannya 3? Kenapa jawabannya 3 tadi? Nggak tahu, Bu, saya bingung. Hah? Enggak loh, ini kenapa tadi jawabannya 3 loh? Lona, ini loh. Konsentrasikan perhatianmu pada tabel. Nah, kenapa jawabannya 3 dan betul? Kenapa tuh? Tadi yang disebut nilai limit itu apa tadi? Kalau saya tadi gambar grafik, yang disebut nilai limit itu apanya tadi? Lona. Kan ini -1 tadi tuh gambarnya. Dari kiri. Bayu. Nah, tadi di sini 5 ya tadi ya. Adik, nilai limit itu apa sebenarnya, Lona? Kamu mencari apanya? Apanya grafik sebenarnya? Ini tadi nih saya ingatkan lagi nih. Lim X mendekati -1 tadi nilainya berapa kalau yang grafik ini tadi, Lona? Ingat gak kamu tadi? Lim Fx, X mendekati -1 itu tadi nilainya berapa nih? Kalau gambar grafiknya kayak gini nih. Berapa ini tadi? Berapa, Rona? Jangan ragu. Berapa? Bukannya ragu, Bu, tapi saya masih bingung. Enggak, ini loh gambarnya kan udah ada nih, udah jelas nih. Limit kiri, limit kanan. Nah, maka nilainya berapa? Berapa?
Lihat grafik, lihat grafik. Lihat gambar. Kalau X itu -1 didekati dari kiri kanan, maka grafiknya ada di mana? Posisi grafik ada di mana? Di mana, Lona? Saat X-nya -1 tuh didekati dari kanan dan kiri, maka grafik posisi grafik ada di mana? Posisi gambar grafiknya loh. Saat X-nya -1, dia posisinya ada di mana? Lima, Bu. 5, iya. Kamu udah bener sebenarnya, cuman kamu nggak berani buat memberikan alasan. Lona, makanya saya kejar terus kamu. Nah, terus yang nomor 2 nih, tabel. Konsentrasikan pada tabel. Tadi 5 itu apanya grafik, Lona? Apanya grafik 5 itu? Posisi grafik, ketinggian grafik, posisi letak grafik, nilai fungsi, ya nggak? Tinggi grafik itu kan nilai fungsi, ya nggak? Oke? Benar nggak? Kan saat X-nya disubstitusi -1, nanti nilainya berapa fungsinya, ya nggak? Itu kan ketinggian grafik sebenarnya. Oke? Nah, sekarang perhatikan ini. Kenapa yang nomor 2 ini jawabannya 3? Kenapa jawabannya 3? 3 itu dari mana? Dari angka yang di mana kalau di tabel ini? Oke, gini aja. Tadi kan limit itu adalah ketinggian grafik ya. Oke, nangkep ya? Atau nilai fungsi ya. Nah, kalau tabel itu yang disebut nilai fungsi yang kolom keberapa, Ilona? Yang disebut nilai fungsi itu yang kolom keberapa? Kolom pertama atau yang kolom kedua? Yang disebut nilai fungsi, ketinggian grafik kita. Kedua, Bu. Kedua, berarti jawabanmu ada di kolom kedua ini. Nah, kenapa angkanya 3 yang dipilih? Kan di sini angkanya banyak nih, ada 1, ada 2, ada 4. Kenapa jawabannya 3? Alasannya apa? Kenapa yang dipilih angka 3, bukan angka 1, bukan angka 4, bukan angka 2? Ya, alasannya apa? Kenapa? Karena yang paling mendekati 3. Ya, betul sekali. Karena yang didekati pas persis di 4, karena yang ditanyakan ini 4 X-nya yang didekati. Dari kiri dan kanan itu menuju ke angka berapa sih? Ini 3 di sini. Gitu. Ya kan? Ngerti ya? Paham ya? Karena kita berbicara limit. Jadi kalau ada tabel, konsentrasi kita di kolom Fx atau Gx gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke nomor 3 tadi. Nah, nomor 3 tadi kamu memilih tidak ada. Kenapa, Ilona? Kenapa kamu menjawab tidak ada? Karena kalau kayak gitu berarti harusnya 0. Harusnya 0 mana? Kan -1 sama 1. Nggak ada angka 0 di sini, Ilona. Ayo, sambil dipikirkan ya. Nih, saya mau ngejar si Gabriel tadi. Gabriel, kenapa kamu pilih -1?
Tadi saya nyangkutnya itu Bu, apa yang kurang dari -1 doang. Terus Oh, saya ini baru kan ingat, enggak. Oke, kamu boleh membetulkan jawabanmu. Kamu pilih mana sekarang? tidak ada Bu. 3? Enggak Tidak ada ada. 3. Tidak ada. Oh, oke, tidak ada. Oke. Alasannya apa, Gabriel? Karena limit kiri sama kanannya beda Bu. Oke, betul sekali. Limit kirinya berapa nilainya? -1. -1, betul. Bukan 0 ya. Oh, bukan 0. Ini -1 yang didekati. Kemudian limit kanannya itu adalah berapa? 1 Bu. 1. Ya. Nah, limit kiri dan kanan berbeda, artinya limitnya tidak ada. Tidak ada. Jadi limit itu harus kompak, kanan kiri harus sama, baru nilainya ada, gitu ya. Oke, Lona, saya kembali lagi ke kamu nih. Paham ya? Ngerti ya? Jadi nggak ada angka 0 di sini, Lona, jangan menyebutkan angka yang di luar tabel ya, oke? Jadi kalau ini digambar itu kemungkinan gambarnya adalah seperti ini. Jadi ceritanya adalah gini. Di mana ya? Sini ya. -1, -2, oke. Nah, grafiknya itu gini, ini Y, ini X. Fungsi GX itu saat X-nya itu kurang dari -1, ini -1 ya. Grafiknya itu ternyata di sini. Nih saat ini -1, ini -2. Jadi grafiknya itu dari sana nih. Mana? Nah, kemudian saat di kanannya -1 itu dia di sini. Nah, gambaran grafiknya seperti ini adalah fungsi GX. Nah, perhatikan. Saat X-nya -2, Y-nya -2. Nih, saat X-nya -2 di sini nih, maka nilai fungsinya adalah -2 di sini. Nih. Ini adalah -2. Ini -1. Nah, saat X-nya dekat ke angka -1 dari kiri, nah ini pokoknya angka-angka yang kurang dari -1 ya, -1,01, -1,001, maka nilai fungsinya tuh lebih besar dari -1 ya, karena dia masih di sini. Nah, di sini. Kemudian saat -1 itu didekati dari kanan, berarti kita mengambil angka-angkanya dari 1, 0, ya. Pokoknya semakin dekat ke angka -1, oh ternyata kok dia angkanya tetap nih, Y-nya. Oh, berarti dia fungsi konstan seperti ini ya. Nah ini perhatikan, limit kiri dan kanannya nggak nyambung, terpotong di sini, ini namanya discontinue. Berarti saat di -1 itu fungsinya nggak nyambung, artinya nggak punya limit gitu ya. Tidak ada jawabannya. Gitu. Apakah terbayang sekarang soal nomor 3 ini? Bayang ya gambarannya ya. Jadi nanti bentuk soal limit itu penjelasannya ada secara grafik nih, yang sebelah kanan ini, ada yang secara tabel nih di soalnya sendiri, ada nanti yang tabel sama gambarnya nggak ada, kalian disuruh menghitung nilai limitnya. Nah itu nanti ada strateginya. Oke, paham ya sampai nomor 3 ya? Dimas, paham ya? Oke, saya hapus, kita ke nomor berikutnya. Nah, nomor 4 dan seterusnya itu udah nggak ada tabelnya, nggak ada grafiknya. Nah, saya mau tanya sama siapa nih ya? Frederick, nomor Ya, 4, Bu. jawabanmu berapa? Yang mana, Fred? Gimana cara mengerjakan soal nomor 4? Langkah pertama, cari fungsinya dulu, Fred. Fungsinya apa? Fx-nya apa? Bentar Bu, masih bingung Bu kalau ini Bu. Ini fungsi fx-nya apa, Fred? Sudah ada tuh di soal rumusnya. Berarti fungsi fx-nya apa? Yang mana yang jadi fungsinya?
5-nya ya, Bu? 5 itu X yang didekati, Fred. Oh, Ini berarti yang min 3-nya, Bu. ya. Jadi yang disebut fungsi itu yang letaknya di sini nih. Oke? Ya, Oke, jadi Bu. ini adalah fungsi fx-nya. Oke. Ini namanya fungsi apa nih? Apakah kalian ada yang tahu ini namanya fungsi apa? Kalau fx sama dengan min 3 doang tuh. Ini namanya fungsi apa? Jenisnya fungsi apa? Siapa yang ingat? Kalau linear masih ada, kalau linear itu masih ada x-nya. Nah, berarti ini yang lebih sederhana daripada fungsi linear. Fungsi apa nih? Ini adalah fungsi apa namanya? Kalau yang nggak ada variabel x-nya sama sekali itu disebut fungsi apa? Siapa yang masih ingat? Pelajaran kelas 10. Macam-macam fungsi. Fungsi Sari? konstan bukan, Bu? Fungsi konstan. Ya, ini adalah fungsi konstan. Kalau dia fungsi konstan, gambar grafiknya kayak apa? Fungsi konstan tuh gambar grafiknya kayak apa nih? Gambar garisnya miring kah? Horizontal kah? Vertikal kah? Yang mana? Gambarnya. Dia lurus doang nggak sih? Lurus. Lurus di mana? Lurus Di daerah yang min 3-nya. min 3. Ya, berarti garisnya itu kita buat di Y sama dengan min 3. Nah, di sini. Ini adalah min 3 di sini. Nah. Oke, sekarang gambar grafiknya sudah ada ini nolnya di sini ya. Ini sumbu X di sini, ini sumbu Y di sini. Nah, berarti Fred nilainya yang mana jadinya sekarang? Jawabannya jadi yang mana? Min 5, min 3, min 2, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Oh, Bayu yang keluar dari Zoom ya. Oke. Udah ketemu, Fred? Jawabanmu? Yang mana? Jangan takut salah. Sama Bu Ellen mah nggak dimarahin kalau salah. Jawaban saya mungkin min 3, Bu. Min 3. Oke. Alasannya apa, Bang? Kok Bayu salah, Fred? Kenapa jawabanmu min 3? Atau Bu, Alasannya saya apa? lihat yang dari grafiknya aja, Bu. Min 3. Nah, iya, bener. Bener itu caranya. Nah, gimana caranya? Coba jelasin. Itu udah bener, Fred. Jadi, nih saya bikinin 5 deh di sini dah. Ini 5. Nah, dah. Terus penjelasanmu gimana? Jelasinnya nggak tahu, Bu. Tadi cuman kayak Tadi itu pakai limit kiri kanan tadi loh, Fred. Pakai limit kiri dan kanan tadi loh. Kalau 5 didekati dari kiri, nah ketinggian grafikmu di mana? min 3, Bu. Ya, di sini kan? Dia nggak berubah kan? Iya. Ya, kalau 5 didekati dari kanan, berarti yang ini ya. Nah, 5 didekati dari kanan. Grafik kita ada di mana? Masih di situ juga, nggak pindah tempat ya? Iya, Bu. Iya, ya min udah itu. Karena limit itu adalah ketinggian grafik kita ada di mana, gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah min 3 betul jawabanmu, Fred. Oke? Bu. Ya, Siap, Bu. jadi kamu sebenarnya udah paham, cuman masih takut-takut buat menjelaskan alasannya apa. Nah, itu nanti kalian ulangan bisa jadi saya minta kalian menjelaskan. Bisa jadi nanti jawabannya sudah saya kasih nih. Nah, saya minta kalian
membuat alasan secara matematis itu bagaimana gitu. Oke, nomor 4 paham ya. Sekarang nomor 5. Saya geser dulu nih soalnya. Nomor 5. Jawabannya yang mana nih? Saya mau tanya sama Julio. Jawabanmu nomor 5 berapa? Yang mana? Mana? Bentar, Bu. Saya mikir dulu. Ya, yuk. Saya tunggu. Berapa? Yang mana? Sabar, Bu. Min 6 bukan sih, Bu? Min 6. Ya, betul sekali. Kenapa min 6? Ini sudah benar Karena, jawabanmu. Kenapa? Karena X-nya diganti min 2 dikurang Sip, 4. sip. Ya, betul sekali. Nah, ini mau sekarang sudah mulai teknik mengerjakan soal kalau gambarnya nggak ada, tabelnya nggak ada. Sebenarnya cuman dimasukkan aja kan. Nilai limit itu kan nilai fungsi sama aja gitu kan. Kan dia fungsi linear ya. Ya udah ini masukkan aja min 2, min 4. Ya udah, min 6 jawabannya, gitu ya. Bisa ya? Paham ya? Jadi jangan takut kalau misalnya soalnya nggak disuruh gambar, nggak usah digambar gitu ya. Metodenya adalah langkah pertama mengerjakan soal limit kalau gambarnya, grafiknya nggak ada, tabelnya nggak ada, ya udah substitusi dulu gitu ya. Substitusi itu langkah pertama yang harus kalian pakai. Oke? Paham ya? 5 ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Jadi metode, kita sudah mulai masuk ke metode penyelesaian yang nggak ada gambarnya. Substitusi gitu ya. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 jawabannya berapa, Bay? Bayu, kamu keluar masuk ya? Saya wifi lagi error, Bu. Lagi di Bandung. Oke. Nah, ini tadi nomor 5 kamu sempat nyimak ya? Bayu, Belum, Bu. Tadi saya wifi error tadi. Oke. Ya udah. Oke, saya pindah ke Damian. Damian. Ya, Bu. Nomor 6 jawabannya yang mana? Bentar, Bu, ngitung dulu, Bu. Ya. Saya tunggu. Oh, ini yang kelempar lagi dari Zoom siapa? Oh, Ales. Oke deh. Ganti-gantian aja nih ya. Udah ketemu? Dam? Itu kalau dimasukin doang ya, Bu? Kalau dimasukin doang, saya nemunya kan 5/3, Bu. Nomor 6. Iya, Bu, nomor 6, Bu. X-nya dimasukin minus 2 kan, Iya, Bu? X-nya berapa? X-nya berapa, Dam? X-nya minus 2. Minus 2, betul. Jadinya? Nggak ada di sini pilihannya. Yang teliti ngitungnya nih, Damian nih, suka nggak teliti nih. Oke, Ales. Kamu sudah kembali, Ales? Udah, Bu. Oke deh. Berapa, Dam? Kan tadi katamu min 2 masukin kan? Nih. Kayak begono nih. Dah, hasilnya jadinya. Nih, saya bantu. Dah, berapa nih? Minus 1 bukan, Bu? Tuh kan, gara-gara nggak teliti, sayang nanti kalau kamu nggak
Berarti min 1 jawabannya, betul sekali. Jadi disubstitusi aja yang hitungnya teliti. Sayang kalau udah paham, tapi salah ngitung. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7, ini ceritanya adalah nih, fungsinya udah dibikin aneh-aneh, padahal ini sama aja. Cuman Bu Helen aja kurang kerjaan nih. Ini ceritanya kayak gini. Fungsi fx itu kita akan memakai yang x kuadrat min 1 jika kalian mengambil x-nya yang kurang dari min 2. Yang di kirinya min 2 ya. Nah, ini kan limit yang didekati kan min 2 nih. Nah, kemudian kalian akan menggunakan yang min 2x min 1 jika kalian mengambil x-nya yang lebih besar dari min 2 atau limit kanannya gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau ditanya limit fx untuk x mendekati min 2, hasilnya jadi berapa nih soal nomor 7? Saya mau tanya sama siapa ya yang belum kesebut ya? Tegar. Tegar. Nomor 7 jawabanmu berapa? 3, Bu. 3? Oke, Ya. betul sekali. Kenapa 3? Tegar, alasanmu apa? Kan itu kan X min 2. Berarti kan itu kan didekatin dari kiri sama kanan. Tinggal dimasukin aja min 2 pangkat 2 kan 4 kurang 1, 3. Habis itu min 2 kali min 2, 4 dikurang 1, 3. Kiri kanan sama, makanya jadi nilai limitnya 3. Oke, betul sekali alasanmu. Jadi, kalau min 2-nya itu tidak punya pangkat, artinya dia harus dikerjakan dari 2 tempat, kanan dan kiri. Nah, kalau kalian menghitung limit kirinya berarti min 2 substitusi aja ke yang x kuadrat min 1 itu ya. Ternyata hasilnya 3. Kemudian limit kanan berarti kita memakai yang fungsi min 2x min 1 tuh, masukkan aja. Ternyata jawabannya 3 juga, sama nih limit kiri dan kanannya. Karena sama, ya udah jawabannya 3. Apakah paham yang nomor 7? Paham ya? Oke, Bayu? Paham, Bayu? Kurang paham, Bu. Oke, kamu nanti ini ya, kalau video pembelajarannya ini sudah saya upload, nanti dilihat dari awal. Supaya kamu bisa mengikuti. Oke. Jonathan, mana Jonathan? Paham? Jo? Ya, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya, nomor selanjutnya. Ini saya hapus. Nomor 8. Oke. Ini diketahui fungsi fx-nya nih. Nah, yang ditanya adalah limit fx kalau x-nya mendekati 1. Nomor 8 jawabannya jadi berapa nih? Jonathan. Nomor 8, Jonathan. Nilainya berapa? Hasilnya berapa? X-nya limitnya 1, berarti berarti pertama harus dijadiin X ya itunya. Jadinya tinggal dihitung aja. X 2 masih di min 3. Min 3 per 2. Yes, ini jawabannya yang B ya. Oke, nah paham ya. Nomor 8 jawabannya adalah min 3 per 2. Tinggal substitusi aja juga gitu ya. Nah, sekarang nomor 9. Nomor 9 itu diperitil-peritil nih. Diketahui limit fx, x mendekati 3 itu hasilnya 5. Udah diketahui nih. Kemudian limit gx, x mendekati 3 itu 9. Nah, sekarang kalian suruh menghitung ke sini nih. Jadinya berapa nih? Saya mau tanya sama siapa ya? Yang belum siapa? Julio. Feli. Feli nomor 9. Jawabannya berapa? Itu tinggal dimasukin aja nggak sih, Bu? Jadi 5 plus 9 per 2 kali 5. Sama dengan? Bentar, Bu.
1,4. Ya, Benar sih, Bu? betul. 1,4. Karena kan 9, salah, 14 dibagi 10 ya. 1,4. Nah, caranya gimana? Ini limitnya dimasukkan ke masing-masing. Jadi ini kalau kalian lihat teorema di atasnya ya. Di atasnya soal latihan ini, nanti saat kalian buka modul, di atasnya ada sifat-sifat limit. Nah, ini itu kalian masukkan ke masing-masing. Jadi lim boleh ditulis menjadi lim fx. Nah, ini ke masing-masing limitnya kita sebar. Nah, X mendekati 3, kemudian ditambah lim, ini mendekati ya. Nah, lim GX, nah sekarang limitnya ke masing-masing. Nah, gini cara mengerjakannya. Per 2 kali lim fx ya. Nah, oh ini kurang, X mendekatinya. X mendekati 3 semua nih. X mendekati 3. Yang ini juga X mendekati 3. Nah, ya udah tinggal masukkan. Lim fx mendekati 3 itu udah diketahui 5. Berarti ini kita ganti dengan 5. Kemudian lim gx x mendekati 3 itu adalah tadi udah diketahui 9. Yang ini adalah 5. Ya udah, tinggal 5 ditambah 9 dibagi 2 kali 5. Gitu caranya ya. Oke, jadi mudah, gampang, nggak susah. Satu soal lagi, nomor 10. Nah, diketahui, nah ini mirip kayak nomor 9 nih. Limit fx x mendekati a itu p nilainya. Nah, sekarang kalian suruh menghitung yang ini nih. Nah, jadi hasilnya yang mana nih? Ales. Ya, Bu. Ya, Sebentar. Ales berapa nih? Nomor 10. P kuadrat min 4 tambah 1 bukan? Kenapa dapat 4? Coba. Ini jadinya gimana nih? Bukan 4 yang Ayo yang tadi. min P tambah 1. Oke, betul sekali yang C. Nah, karena yang di sini plus ini min ya. Ya. Jadi nanti kalian dapat P, limitnya dimasukkan ke dalam ya. Jadi P plus 1 dikuadratkan. Kuadrat dikurangi 3P. Nah, begitu. Yang ini dikuadratkan jadi P kuadrat plus 2P plus 1 gitu ya. Nah, kemudian dikurangi 3P. Jadinya adalah min P, jangan plus P ya. Karena ada nih jawabannya. Plus 2P yang nggak ada di sini. Oke deh. Paham ya sampai nomor 10 ya? Bisa ya, nanti kalau mengerjakan soal seperti ini, sudah tahu sekarang gambarannya. Oke, saya hapus ya. Sekarang kita melanjutkan nih. Sekarang kita udah mulai. Nah, ini kan pengertian limit kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk limit. Kita mulai mengerjakan soal-soal limit yang nggak ada gambar grafiknya, nggak ada tabelnya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk ini. Jadi nanti saat kalian menghitung nilai limit, nanti kalian akan mendapatkan hasil limit yang seperti ini nih. Ada bentuk tentu, ada yang bentuk tak tentu. Nah, saat kalian mengerjakan limit, kalian dapat bentuk tentu, berarti udah selesai. Nggak usah dikerjakan lagi gitu ya. Nah, contoh-contoh bentuk tentu itu yang seperti apa bentuknya nih? Kalau kalian dapat 4, 5, 7, atau 3/5, atau min 1, atau itu artinya kalian udah dapat. Atau ini bahkan A dibagi 0 itu juga udah selesai ya. Ini adalah tak terhingga. Atau 0 dibagi min 1 misalnya. Ini adalah 0. Nah, ini udah selesai. Nah, kapan bentuknya menjadi tak tentu? Kalau 0/0 nih. Nah, saya ke 0/0 dulu. Yang ini nanti belakangan ini. Ini saya hapus dulu.
Kalau bentuknya kalian setelah substitusi, loh Bu, kok atas pembilangnya 0, penyebutnya 0. Nah, itu artinya kalian dapat bentuk tak tentu. Maka kalian harus mencari metode lain ya. Kalau ketemu 0 per 0, nah sekarang kita akan lihat nih. Kita mau menyelesaikan yang bentuk X mendekati A dulu ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, gini. Ini adalah rule yang kalian pegang saat kalian mengerjakan soal limit X mendekati A. Ini khusus untuk X mendekati A. Jadi nanti yang mendekati tak terhingga udah beda ini ya, beda langkah ya. Nah, ini perhatikan. Langkah pertama yang wajib kudu musti itu adalah substitusi. Ini langkah pertama saat mengerjakan soal limit. Hanya fungsinya saja yang diketahui di soal, gambarnya nggak ada, tabelnya nggak ada, itu ya. Jadi substitusi dulu seperti yang nomor berapa? 5, 6, 7 tadi ya. Kemudian kalau kalian mendapatkan bentuk tentu ya udah selesai gitu ya. Misalnya dapat min 3 per 2 tadi, ya udah stop, selesai, itu jawabannya. Tapi nanti kalau kalian mendapatkan bentuk 0 per 0, berarti kalian harus mencari metode lain. Ini 0 per 0 bukan jawabannya nih. Tuh, maka harus cari cara lain. Tinggal kalian lihat bentuk soalnya. Kalau nggak ada tanda akar, berarti kalian faktorkan nih. Setelah difaktorkan, disederhanakan dulu, coret yang sama atas bawah. Setelah disederhanakan, substitusi sekali lagi. Nah, ini langkah substitusi itu adalah alfa omega. Di awal pengerjaan soal, kemudian kalau dapat bentuk tak tentu, berarti terakhir nanti harus ada langkah substitusi sekali lagi. Jadi ada 2 langkah substitusi bentuk tak tentu gitu ya. Nah, kalau Bu nggak bisa difaktorkan nih, ya udah berarti harus dikali dengan sekawannya ya, akar sekawan. Nah, ini juga harus ada proses menyederhanakan. Jangan dilewatin nih, jangan di-skip langkah menyederhanakan. Setelah disederhanakan, substitusi lagi juga, baru selesai gitu. Itu ya, ini pegangan kalian dalam mengerjakan soal nanti. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya dulu. Kita lihat ke contoh soal dulu. Nah, ini. Kecil ya, saya besarkan. Nah, supaya kelihatan. Oke, nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, lim 5x pangkat 3 untuk x mendekati 1, gimana caranya? Cara pertama substitusi, gitu kan? 5 dikali 1 pangkat 3. Oh ya udah, 1 pangkat 3 kan tetap 1. 5. Selesai, karena ini adalah bentuk tentu ya. Selesai. Kemudian nomor 2. Langkah pertama substitusi selalu ya. 1 masukkan ke X-nya. Jadi 4 min 3 kali 1 ya. 3 kali 1 kali 1 dibagi min 2 kali 1. Nah, berarti jawabannya adalah 1 per min 2 ya. Min 2. Ya udah selesai nih bentuk tentu ya. Nih, selesai. Sekarang yang nomor 3. Nah, ini sama dengan substitusi juga nih. 3 ke sana. 2 dikali 3 dikurangi 3 dibagi 3 min 3. Nah, ini muncul 0 bawahnya tapi ya, pembilangnya belum 0 nih. Karena 6 dikurangi 3 itu 3. 3 per 0. Nah, tadi definisinya berapa nih? 3 per 0 itu berapa? Ingat berapa tadi? 3 per 0? Berapa? Tak terhingga, Bu. Tak terhingga, ya. Kalau nolnya di penyebut, itu pasti tak terhingga. Nah, sekarang yang nomor berikutnya, nomor 4 belum ya. Nomor 4 kegeser. Sini nomor 4. Satunya masukkan. Jadi 4 dikurangi 4 kali 1 dibagi 3 kali 1 ya. 3 kali 1. Nah, ini jawabannya adalah 0 per 3. Nah, kalau 0 per 3, 0 di pembilang, itu berarti 0 jawabannya. Nah, begitu. Sekarang yang nomor 5 nih. Nomor 5. Langkah pertama substitusi dulu. Berarti 4, 2 kuadrat 4 ya. Dikurangi 4, dibagi 2, dikurangi 2. Oh, 0 nih atas bawah.
Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Kalau kalian ketemu bentuk tak tentu seperti ini, berarti harus cari metode lain nih. Harus dilanjutkan. Jangan 0/0, ya udah selesai. Belum ya, karena dia bentuk tak tentu. Maka, karena nggak ada tanda akar di fungsinya, berarti kita faktorkan fungsinya dulu ya. Caranya adalah seperti ini. Lim, cara mudahnya. Nanti kan bentuk fungsinya bisa macam-macam ya. Ini 2 ini kita pindah ruas dulu ke pihaknya X. Jadi kita menjadi dapat bentuk seperti ini. X kalau 2 pindah ruas ya jadi min ya. Ingat ya, tandanya harus berubah. Nah, sekarang ruas kanan kan udah pindah nih kosong jadinya 0. Nah, berarti nanti yang akan kita faktorkan adalah X min 2 pada fungsinya. Yang akan kita coret adalah X min 2 di fungsinya gitu ya. Berarti pembilangnya kita faktorkan X min 2. Nah, kemudian di penyebut kan sudah ada X min 2, berarti itu nanti akan kita coret nih. Nah, saya tulis pakai tanda merah supaya kelihatan bedanya ya. Nah, kemudian kita tinggal cari faktor yang lain untuk pembilang nih. X ini dikali apa ya supaya jadi X kuadrat? Ya udah pasti dikali X ya. Dikali X. Nah, kemudian ini min 2, kita sudah punya min 2 nih. Min 2 harus dikali apa ya supaya ketemu min 4 di soal? Oh, dia dikali plus 2. Nah, selesai. Nah, sekarang kita coret nih yang sama. Harus ada proses coret. Coret yang sudah kita faktorkan. Nah, sekarang kita dapat bentuk limit fungsi yang sederhana. Nah, ini kita kembalikan lagi 2-nya. X mendekati 2 lagi. Karena sudah difaktorkan ya. Nah, fungsi sederhana kita adalah X plus 2. Nah, kalau udah dapat bentuk sederhana, langkah terakhir adalah substitusi. Nah, masukkan nih 2-nya. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ternyata 0/0 itu memang bukan jawabannya. Karena jawabannya adalah 4. Gitu ya. Apakah paham cara menyelesaikannya? Saya, oke, ini Ibu udah berusaha pelan-pelan, tapi nanti kalau menurut kalian kecepatan bisa di ini ya, kalian stop dengan bertanya. Oke, ini jelas ya. Saya lanjutkan ya. Apakah masih dicatat? Udah selesai? Oke, saya hapus ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini kalian bisa lihat pembahasannya di sini nih. Oh, secara grafik ya, saya buatkan gambarannya supaya kalian ada bayangannya. Oh, maksudnya seperti itu. Nah, kita sekarang lanjutkan ke contoh. Nah, ini tadi ya. Nah, ternyata memang benar di gambar grafiknya itu benar-benar 4 bukan 0/0 ya. Tadi yang X kuadrat min 4 per X min 2 tadi. Gitu. Nah, sekarang kita ke contoh 2. Nah, fungsinya adalah ini. Pangkat 3 tuh. Nah, langkah pertama kita substitusi. Ternyata dapat bentuk tak tentu 0/0. Berarti kita harus memfaktorkan ya. Nah, ini perhatikan. Yang memfaktorkan udah mulai pangkat 3 nih. Caranya adalah pertama, lim min 2-nya kita pindah ruas. Jadi X plus 2 ya, karena min 2 kita pindah ruas nih. Mendekati 0. Mendekati 0. Nah, kemudian berarti X plus 2 yang akan kita faktorkan dari fungsi kita, dari pembilang dan penyebut ya. Nah, ini saya tulis pakai warna yang berbeda supaya tahu bedanya. Nah, per yang bawahnya sudah X plus 2. Ya udah, ini saya tetap tulis pakai warna yang sama supaya kelihatan ya yang dicoret yang mana. Oke, nah sekali lagi kita akan mencari faktor yang lain untuk pembilang nih. Caranya gini, X ini harus dikali dengan apa ya supaya jadi X pangkat 3 nih. Berarti dikali dengan apa? Aji. X harus dikali dengan apa supaya jadi X pangkat 3? Aji. 2, Bu.
X dikali dengan apa? Pangkat 2, Bu. Supaya X pangkat 2. ya, betul. Jangan cuma 2 doang. Nah, jadi X pangkat 2 di sini. Oke. Nah, sekarang kita ujungnya dulu, konstantanya dulu. Nih, plus 2. Nih, 2 dikali dengan apa ya, supaya menjadi plus 8? Nah, dikali dengan apa, Mario? Kenapa, Bu? 2 dikali apa ya, supaya jadi 8? 4. 4. Nah, kita taruh di belakang. Nah, sekarang kita kalikan nih. Plus 2 dikali dengan X kuadrat kan jadinya 2 plus 2X kuadrat ya. Padahal di soal kan nggak ada yang pangkat 2. Oh, berarti X ini harus dikali dengan min 2X. Nah, jadi ini saling menghilangkan nih. Plus 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat habis. Di soal jadi nggak ada yang kuadrat gitu ya. Oke, sekarang kita coret yang sama. Nih, buang. Nah, kemudian kita punya fungsi yang baru yang sudah kita sederhanakan adalah lim min 2 kita kembalikan lagi. X mendekati min 2. Fungsi kita tinggal X kuadrat min 2X plus 4. Nah, langkah berikutnya tinggal substitusi gitu ya. Dimasukkan X-nya. Maka dapatlah ini 12 ya. 12. Nah, Bu kok susah sekali caranya ya? Nah, saya tawarkan cara yang berbeda. Caranya adalah gini. Cara memfaktorkan yang pangkat 3 ini ya. Oh, di bawah ini ada. Sebentar. Ini udah ya, saya hapus ya. Di modul sudah saya buatkan juga. Nah, ini pakai coretan tangan. Nih. Jadi caranya adalah gini, kan kita akan memfaktorkan X plus 2 dari X pangkat 3 plus 8. Berarti yang mau kita faktorkan itu kita jadikan pembagi. Kita jadikan pembagi di sini. Nah, ini kita jadikan di sini, pembagi. Kemudian X pangkat 3 plus 8-nya kita urai nih. Jadi X pangkat 3 plus 0X kuadrat, karena nggak ada ya X kuadratnya ya. Berarti kita tambahkan 0, konstantanya 0, koefisiennya. Kemudian X-nya juga nggak ada, berarti plus 0X. Baru terakhir plus 8. Kita bagi satu per satu. Jadi kita ingat pembagian waktu SD ya. Misalnya 2150 mau dibagi 5. Nah, mau dibagi 5 kan kayak gini cara SD ya. Pertama kan 2 dibagi 5 nggak bisa. Ya udah 21 dibagi 5, 4 gitu ya. Nah, di sini caranya juga iya nih. Kepalanya yang kita bagi nih, X pangkat 3 kita bagi sama X pangkat 1 nih. Hasilnya X pangkat 2 kita letakkan di atas ya, kayak yang ini. Kemudian ini kita kali ke sana nih. 4 dikali 5 jadi 20 di sini ya. Nah, yang ini juga sama, X pangkat 2 ini kita kali sama X. Jadinya adalah X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 kita kali dengan 2 juga nih. Jadi plus 2X kuadrat. Kemudian kita kurang, sama yang ini juga dikurang ya. Kurang. Ini jadi 1, 5-nya turun ya. 5 turun. Nah, yang ini juga sama ini. X pangkat 3, X pangkat 3 dikurang jadi 0, habis. 0X kuadrat dikurangi plus 2X kuadrat jadinya min 2X kuadrat nih. Kemudian 0X turun, 8 juga turun. Kemudian kepalanya lagi kita bagi nih. Min 2X kuadrat dibagi dengan X, hasilnya adalah min 2X ya. Kemudian kita kali lagi nih. Min 2X dikali X, min 2X kuadrat. Min 2X dikali plus 2, jadinya min 4X. Kita kurang sekali lagi, nih habis. 0X dikurangi min 4 jadi plus ya, karena min kali min. Plus 4X, 8 turun. Karena masih bisa dibagi, bagi lagi nih. 4X dibagi X jadi 4. 4 kali X adalah 4X, 4 kali 2 adalah 8. Habis 0. Ya udah selesai. Berarti yang ini adalah hasil baginya. Maka tadi kita dapat faktornya adalah X plus 2 dikali sama yang hasil baginya ini, X kuadrat. Nah, ini ada 2 cara ya. Terserah kalian mau pakai yang cara cepat tadi di atas, atau pakai pembagian panjang seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini. Apakah jelas? Oke, kita lanjutkan ya.
contoh yang berikutnya lagi. Nah, ini gambaran grafiknya. Dia hasilnya adalah 12. Contoh berikutnya lagi. Nah, ini perhatikan. Pertama, substitusi dulu. Pastikan hasilnya tentu atau tak tentu. Jadi tidak selalu tak tentu ya. Ada bentuk yang tentu. Kalau bentuk tentu, kemudian kalian faktorkan, pasti jawabannya jadi berbeda. Maka hati-hati, substitusi itu langkah pertama yang harus dikerjakan dulu. Pastikan bentuknya 0/0, baru kalian faktorkan ya. Nah ini perhatikan, karena di sini X yang didekati adalah -1 pindah ruas dulu. Berarti X plus 1 yang akan kita faktorkan keluar nih, akan difaktorkan. Itu caranya. Jadi kita lihat nih sekarang sini. Daripada scroll ke bawah ya. Jadi lim X, tadi kan X plus 1. Salah. X plus 1 yang mendekati 0 nih. Nah, berarti kita faktorkan nih pembilangnya harus ada X plus 1 di sini. X plus 1 penyebutnya juga harus ada X plus 1 ya. Nah, per di sini X plus 1. Salah. X plus 1. Oke. Nah, sekarang kita cari faktor yang lain. Faktor yang lain apa ya? Nah, caranya adalah gini tadi. X itu harus dikali dengan apa supaya jadi 2X kuadrat, Sari? X harus dikali dengan apa supaya jadi 2X kuadrat? Dikali 2X. 2X, betul. Nah, sekarang konstantanya. 1 itu harus dikali dengan apa supaya ketemu -3? -3. -3. Oke, faktornya udah jadi. Nah, supaya kalian nggak bingung ya, ini faktornya berapa kali berapa ya? Karena kan biasanya kalian memfaktorkan yang di depan X kuadrat itu 1 ya. Gampang kalau 1. Nah, nanti Bu Helen pasti mengeluarkan yang di depan X kuadratnya itu bukan 1. Maka triknya seperti ini ya. Nah, sekarang nih, yang faktor penyebut nih. X dikali apa ya supaya jadi 3X kuadrat? Apa Cecil? Cecil. X dikali berapa untuk menjadi 3X kuadrat ya, Bu? Betul. Dikali 3X. 3X, betul. Nah, sekarang 1 dikali apa ya ketemu +5? Kali 5, Bu. +5, ya. Oke, udah jadi. Berarti tinggal coret ya. Kita coret yang sama nih, X plus 1-nya. Oke, kalau udah dicoret, kita tinggal lanjutin lagi nih. Lim, jadi kita punya fungsi sederhana kita adalah, ini -1 kita kembalikan lagi di posisinya. Nah, -1. Fungsi kita tinggal 2X min 3 dibagi 3X plus 5. Nah, setelah itu baru langkah terakhir, substitusi, jangan lupa ya. Oke, sekarang substitusi coba. Nilainya berapa nih? -1 ya. Berarti berapa? -5 ya. -5 per 2. Oke, udah selesai nih. Dapat jawabannya. Paham? Bisa ya? Oke. Oke, karena ini sudah paham, saya tidak akan menambah yang lain-lain. Sekarang kita lihat ke soal. Kita scroll ke bawah, cari soalnya. Soal latihan. Mana dia? Mana soalnya? Jauh sekali. Oh, ini dia. Ini soalnya. Latihan. Halaman berapa nih? 35 ya. Halaman 35. Nah, ini dia. Saya minta kalian mengerjakan soal ini. Nomor 1, ini yang A, yang B, yang C, yang D, yang E,
yang F, sama yang G. Nah, ini dia soal yang kalian coba kerjakan sekarang. Diingat lagi caranya, langkahnya tadi. Pertama, substitusi. Kemudian, lihat hasilnya. Apakah sudah bentuk tentu? Kalau sudah bentuk tentu, berarti sudah selesai langkahnya. Kalau ternyata kalian dapat 0/0, berarti itu bentuk tak tentu. Maka cari metode lain mengerjakannya, yaitu dengan pemfaktoran ya. Nah, kita baru mempelajari dua metode itu, substitusi dan pemfaktoran. Berarti pasti yang di sini, kalau dapat 0/0, pasti kalian harus faktorkan, baru disederhanakan kayak tadi ya, langkahnya ya, memfaktorkannya biar kalian nggak bingung. Setelah difaktorkan, coret yang sama atas bawah, habis itu substitusi sekali lagi, baru selesai. Gitu ya. Apakah jelas apa yang harus kalian kerjakan sekarang? Jelas ya? Oke. Saya izin ke toilet ya. Ya.